Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Hall effect pada sistem pengapian elektronik. Pada sistem pengapian elektronik ada beberapa sensor yang digunakan untuk pembangkit pulsa. Di antaranya adalah Hall effect. Jadi Hall effect ini adalah sistem pembangkit pulsa yang digunakan untuk memicu kerja sistem pengapian elektronik. Berikut adalah penjelasan dari Hall effect pada sistem pengapian elektronik. Kenapa disebut Hall? Karena penemunya bernama Hall. Jadi sistem ini diberi nama dengan sistem Hall. Mengapa disebut dengan Hall effect? Ya, apa yang melatar belakangi komponen pembangkit pulsa ini disebut dengan Hall effect. Nah, jadi unit Hall effect ini ya terdiri dari ada bahan semikonduktor. Ini bagian tengah ya. Secara prinsip ini ada bahan semikonduktor ya. Umumnya terbuat dari lapisan germanium, potasium, dan arsenik. Nah, sensor Hall ini dipasangkan di antara dua kutub magnet, utara dan selatan. Semikonduktor yang berada di antara medan magnet ini kemudian diberi arus listrik melintang dari kiri ke kanan. Nah, jadi jika semikonduktor ini berada di medan magnet dan diberi arus dari kiri kemudian ke kanan, maka ternyata elektron-elektron pada semikonduktor ini akan bergerak. Sehingga pada posisi yang tegak lurus terhadap aliran arus ini terjadi tegangan. Nah, tegangan ini kita sebut dengan tegangan Hall. Ya, nah, jadi ternyata jika suatu bahan semikonduktor diletakkan di dalam medan magnet dan semikonduktor itu dialiri arus, maka pada posisi 90 derajat atau tegak lurus terhadap arus yang dialirkan tadi, maka pada posisi tegak lurus ini akan timbul tegangan. Nah, jadi ini prinsipnya ya. Jadi prinsip dari sensor pengapian yang menggunakan sistem Hall. Baik, kita bahas secara mendetil ya. Nah, ini ya. Jadi ini saya gambarkan semikonduktor ya berbentuk balok. Jadi ini semikonduktor, visualisasinya di sini berbentuk balok. Kemudian di sini ada sumber arus pada posisi memanjang terhadap balok ini, balok semikonduktor. Kemudian pada posisi yang melintang, ini ujung-ujungnya dihubungkan dengan penghantar. Pada ujung yang sisi kanan ini diberi titik A. Kemudian pada ujung seberangnya kita hubungkan dengan penghantar, kita beri nama titik B. Jadi titik A ini berhubungan dengan sisi sebelah kanan dan titik B ini berhubungan dengan sisi yang sebelah kiri belakang. Nah, kemudian arus mengalir itu pada posisi searah dengan panjang balok semikonduktor. Nah, jadi dari gambar ini bisa kita lihat bahwa jika suatu bahan semikonduktor kemudian diberi arus pada posisi memanjang seperti pada gambar ini, arus mengalir,
maka pada sisi tegak lurus terhadap arus mengalir, di sini tidak terjadi tegangan. Jadi pada bagian A di sini dan pada bagian B yang terhubung dengan B di belakang tidak terjadi tegangan. Nah, ini jadi perlu diingat ya. Semikonduktor seperti gambar ini, jika diberi arus yang posisinya mengalir, memanjang terhadap semikonduktor ini, maka pada titik A dan titik B tidak terjadi tegangan. Nah ini ya, jadi posisi ini tidak terjadi tegangan pada titik A dan titik B. Kemudian jika semikonduktor ini ditempatkan pada suatu medan magnet, kita lihat ada medan magnet ya. Nah, semikonduktor ini berada di dalam medan magnet, ditunjukkan dengan anak panah yang berwarna biru. Ini menggambarkan semikonduktor berada di dalam medan magnet. Ternyata pada saat semikonduktor berada di dalam suatu medan magnet dan semikonduktor ini diberi arus yang arahnya memanjang terhadap semikonduktor, maka pada posisi tegak lurus terhadap arus yang memanjang tadi ternyata timbul tegangan. Ada arus yang mengalir. Ya. Nah, jadi elektron-elektron di dalam semikonduktor ini bisa bergerak pada saat semikonduktor diberi arus listrik dan berada di dalam suatu medan magnet. Maka pada sisi yang berhubungan dengan titik A dan sisi yang berhubungan dengan titik B itu terjadi tegangan yang disebut dengan tegangan Hall. Jadi pada titik A dan B terjadi tegangan Hall. Nah, jadi percobaan ini dilakukan oleh Hall. Jadi ilmuwan, fisikawan yang bernama Hall. Nah, dari hasil temuannya ini maka disebut dengan efek Hall. Apa efeknya? Ya, efeknya adalah jika semikonduktor ditempatkan di dalam suatu medan magnet dan semikonduktor itu diberi arus listrik, maka pada sisi yang tegak lurus terhadap aliran arus yang memanjang akan terjadi aliran arus, ya, sehingga di titik A dan titik B ini ada tegangan. Nah, efek dari semikonduktor yang ditempatkan dalam medan magnet dan dialiri arus kemudian menghasilkan tegangan pada sisi yang tegak lurus terhadap arus yang memanjang, maka ini disebut dengan efek Hall. Ya. Nah, jadi sistem ini disebut dengan sistem Hall effect. Baik, sekarang kita lihat gabungan antara animasi sistem Hall yang berada di dalam medan magnet dan yang tidak berada di dalam medan magnet. Jadi seperti sudah dijelaskan di awal bahwa pada saat semikonduktor ini tidak berada di dalam medan magnet dan pada posisi memanjang arus dialirkan ke dalam semikonduktor ini, maka pada titik A dan titik B pada sisi yang kanan dan sisi yang belakang ini tidak terjadi tegangan Hall. Jadi jika semikonduktor tidak berada di dalam suatu medan magnet, maka tegangan Hall-nya sama dengan 0. Jadi tegangan di sini tidak ada atau tegangan sama dengan 0. Sekarang kita lihat pada semikonduktor yang berada di dalam medan magnet. Jadi jika semikonduktor ini berada di dalam suatu medan magnet, di sini ditunjukkan panah yang berwarna biru, dan pada semikonduktor ini dialirkan arus yang arahnya memanjang
terhadap semikonduktor ini, maka pada sisi kanan yang terhubung dengan A dan pada sisi belakang yang terhubung dengan B akan terjadi aliran arus. Jadi, jika semikonduktor ini berada di dalam suatu medan magnet dan semikonduktor itu dialiri arus dari sisi kiri ke sebelah kanan, maka pada arah melintang atau pada arah yang tegak lurus terhadap arus yang mengalir tadi akan terjadi tegangan. Jadi di titik A dan di titik B akan terjadi tegangan Hall. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa jika semikonduktor ini berada di dalam medan magnet, maka tegangan di titik A dan B tidak sama dengan 0. Artinya terjadi tegangan di titik A dan titik B, atau ada aliran arus yang arahnya tegak lurus terhadap aliran arus yang berasal dari sumber. Nah, jadi ini penjelasannya. Baik, pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa pada saat semikonduktor tidak berada di dalam medan magnet, VH atau tegangan Hall sama dengan 0. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa pada saat semikonduktor ini berada di dalam medan magnet dan dialiri arus dari sumber, maka di titik A dan B timbul tegangan? Silahkan dijawab. Sistem pengapian model Hall ini konstruksi di dalam distributornya ada komponen-komponen ini. Ada rotor yang memiliki bilah-bilah. Jadi bilah-bilah ini ada bilah yang kosong, ya, kemudian ada bilah yang terisi. Nah, ini bilah rotor. Yang kedua komponennya ini ada semikonduktornya, ya. Ini yang kita sebut dengan komponen Hall, atau kalau di sini IC Hall, ya. Jadi ada rangkaian IC, ya, yang dihubungkan dengan bahan semikonduktor. Kemudian dari bahan semikonduktor tadi, ya, jadi dari IC Hall ini kemudian keluar ada 3 kabel, ada 3 sambungan, ya. Kemudian ada magnet permanen, ya, ada magnet permanen di sisi kiri dan kanan, ya, yang nanti pada saat bekerja akan mempengaruhi bahan semikonduktor ini. Jadi posisinya bilah rotor ini ada segmen kosong, ada segmen yang ada bilah penutupnya. Jadi pada saat berputar, nanti bilah ini akan menutupi medan magnet dan pada posisi terbuka tidak menutupi medan magnet. Nah, ini ya, jadi ini pembangkit pulsa model Hall. Jadi pada ujungnya mempunyai 3 kabel atau 3 terminal. Jadi terminal atau kabel yang pertama ini sebagai nanti sumber arus, ya. Kemudian satu kabel ground atau massa dan satu kabelnya nanti sebagai output tegangan Hall. Jadi ini konstruksinya. Ini terletak di dalam distributor. Posisinya seperti pada platina, tetapi platinanya sudah tidak ada dan platina itu diganti dengan komponen ini. Ya, jadi kalau platina itu ada camnya, kalau di sini menggunakan bilah rotor. Kalau pada platina itu ada kontak platinanya, di sini menggunakan komponen Hall dan medan magnet. Gitu ya. Ini konstruksinya. Nah, sekarang sensornya seperti apa dia bekerja? Nah, jadi ini penjelasan lebih detail. Nah, jadi yang pertama tadi, jika semikonduktor terletak di dalam medan magnet, ya, kemudian semikonduktor itu diberi
arus listrik yang posisinya berwarna hijau ini, ya, ternyata pada bagian melintang dari arus yang berwarna hijau, yaitu dari atas ke bawah, ini terjadi tegangan yang kita sebut dengan tegangan Hall. Nah, tegangan ini menyebabkan terjadinya aliran arus listrik. Nah, ini ya. Jadi semikonduktor berada di medan magnet dan dialiri oleh arus. Maka elektron-elektron di dalam semikonduktor ini akan bergerak yang arahnya tegak lurus terhadap arus yang mengalir berwarna hijau. Sehingga aliran elektron ini bergerak ke atas. Pak, kenapa elektronnya bergerak ke atas, tetapi arus yang berwarna biru kok kalau diurutkan bergerak ke bawah? Ya, jadi pada video awal di channel ini, ya, sudah dibahas mengenai teori aliran listrik, di mana teori aliran listrik itu ada dua. Yang pertama adalah teori arus listrik konvensional, bahwa arus listrik mengalir dari positif ke negatif, gitu ya. Kemudian teori yang kedua adalah teori aliran elektron. Elektron itu mengalir berlawanan arah. Ya, jadi kalau dari baterai itu elektron mengalir dari terminal negatif ke terminal positif. Sedangkan arus listrik mengalir dari terminal positif ke negatif. Nah, jadi arus yang berwarna biru ini menggambarkan arus listrik, sedangkan yang berwarna merah elektron ini aliran elektronnya. Ya, jadi jangan sampai kita bingung dengan ini ya, karena di awal video pada channel ini sudah dibahas mengenai teori aliran listrik ya. Nah, jadi kalau kita memandangnya aliran elektron, maka elektron ini akan bergerak ya dari sisi sini, kemudian ke atas, kemudian ke kiri ya. Kalau elektron mengalir dari sini ke kanan, kemudian ke atas, kemudian ke kiri. Tapi kalau arus listrik mengalir dari kiri ya ke kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke kiri lagi. Baik, saya kira ini penjelasannya ya. Kemudian bagaimana bekerjanya sistem Hall effect ini ya. Jadi secara umum cara kerja sistem Hall ini kita bagi menjadi dua kelompok. Pada saat sistem Hall tertutup dan pada saat Hall terbuka. Nah, sekarang kita lihat pada saat tertutup seperti apa. Nah, pada saat Hall tertutup, ya, ini seperti tadi pada bagian ini, ya. Jadi kalau ini penjelasan mengenai semikonduktor yang berada di dalam medan magnet. Sekarang bagaimana jika medan magnet ini ditiadakan? Nah, ini. Jadi ini adalah bilah ya. Jika di antara medan magnet dan semikonduktor ini kita sisipi bilah yang terbuat dari bahan ferro. Ya, jadi bahan yang mengandung besi. Maka medan magnet ini akan berbelok. Ya. Bilah-bilah ini menyebabkan medan magnetnya berbelok sehingga semikonduktor ini tidak dikenai atau tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Oleh karena itu maka elektron-elektron yang ada di dalam semikonduktor ini tidak bergerak. Tetapi jika bilah ini tidak ada, maka kejadiannya seperti yang ini. Ya, medan magnet akan mempengaruhi elektron sehingga elektron dapat bergerak, ya. Maka pada posisi tegak lurus terhadap aliran arus berwarna hijau terjadi tegangan. Tetapi jika ada bilah menghalangi medan magnet, maka tidak terjadi
tegangan. Atau V Hall sama dengan 0. Tegangan Hall sama dengan 0 pada saat ada bilah menutupi. Sedangkan jika tidak ada bilah menutupi, maka V Hall tidak sama dengan 0. Jadi kesimpulannya di bawah sini, jika sistem Hall dihalangi oleh bilah, maka tegangan Hall sama dengan 0. Jika tidak ada bilah menghalangi medan magnet dan semikonduktor, maka tegangan yang terbentuk di sini, tegangan Hall-nya tidak sama dengan 0. Artinya terjadi tegangan. Pada saat dihalangi medan magnet, maka tidak terjadi tegangan. Nah, baik, ya, kita kembali lagi ke sini, ya. Jadi cara kerja pada saat Hall tertutup. Jadi pada saat Hall tertutup, maka tegangan di terminal Hall ini 0. Jadi tadi disampaikan bahwa sistem Hall ini memiliki 3 terminal atau 3 kabel. Yang pertama ada massa, kemudian ada sumber arus, ya. Kemudian ada output tegangan Hall. Nah, jadi pada saat ada arus atau terminal B ini dihubungkan dengan sumber arus, ya, dan ground ini dihubungkan dengan massa, maka pada saat bilah menutupi komponen Hall, maka pada terminal V Hall tidak terjadi tegangan atau tegangannya 0. Tetapi jika komponen Hall tidak terhalang oleh bilah, maka komponen Hall ini akan terpengaruh oleh medan magnet, sehingga pada terminal Hall akan terjadi tegangan. Nah, ini ya. Jadi jika sistem Hall tidak ditutupi oleh bilah, maka terjadi tegangan yang besarnya kurang lebih 7 volt. Tetapi jika komponen Hall ini ditutupi oleh bilah, maka tegangan yang dihasilkan pada terminal V Hall ini sama dengan 0. Jika ditutup. Jika dibuka, maka tegangannya kurang lebih 7 volt. Nah, jadi jika rotor ini berputar secara periodik, maka terbentuk sinyal tegangan 0,7, 0,7, 0,7 dan seterusnya. Tegangan 0 ini pada saat Hall-nya tertutup oleh bilah. Sedangkan di sini pada saat terjadi tegangan atau tegangannya sekitar 7 volt, terjadi pada saat komponen Hall terbuka atau tidak terhalangi oleh bilah. Nah, jadi sistem Hall ini menghasilkan tegangan kotak-kotak pada terminal V Hall ini. Nah, berbeda dengan yang tipe induktif. Yang tipe induktif, tegangan outputnya berupa tegangan AC. Ya, sedangkan sistem Hall outputnya sudah DC. Nah, jadi sudah berupa tegangan kotak-kotak. Nah, segmen-segmen pada rotor ini, ya, bagian yang berlubang. Nah, ini ya. Jadi besarnya celah yang berlubang ini identik dengan sudut duel pada sistem pengapian konvensional. Ya. Nah, ini. Jadi bagian yang terbuka identik dengan sudut duel. Jadi lamanya tegangan terbentuk pada saat Hall tidak tertutup oleh bilah. Berapa lamanya Hall tidak tertutup oleh bilah?
itu sama dengan besarnya celah pada bilah ini. Nah ini, jadi celah pada bilah ini identik dengan besarnya sudut duel atau identik dengan lamanya platina menutup. Nah ini, jadi pada saat hole terbuka, maka sistem hole-nya ini bekerja menghasilkan tegangan output dan ini identik dengan saat platina tertutup. Nah, ini ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya adalah, mengapa pada saat medan magnet dihalangi oleh bilah tidak terjadi tegangan hole? Silahkan dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa jika medan magnet tidak dihalangi oleh bilah seperti di sini, maka terjadi tegangan hole? Silahkan dijawab. Pertanyaan selanjutnya adalah, lubang atau celah pada bilah ini itu identik dengan lamanya platina membuka. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan dijawab. Baik, demikianlah video pembelajaran untuk kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini. Demikian, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.